memaparkan hasil bedah buku yang kami baca. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas buku. Buku ini merupakan buku teks pelajaran yang disusun oleh Kemendikbud dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Buku ini berfungsi sebagai buku siswa untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Buku ini menggunakan pendekatan Content and Language Integrated Learning yang menekankan keterpaduan antara isi, bahasa, kognisi, dan budaya. Edisinya edisi revisi, cetakannya cetakan kedua 2017, kota terbit Jakarta, tahun terbit 2017. Penulis Suherli, Maman Suryaman, Aji Setiaji, dan Istiqomah. Penelaah Dwi Purnanto, Liliana Mulyastuti, Muhammad Rapitang, Felicia, N. Uturo Dewa. Sekian. Selanjutnya ada tujuan penyusun. Tujuan utama buku ini adalah agar siswa memiliki kompetensi berbahasa Indonesia untuk berbagai keperluan sosial, baik dalam konteks akademik maupun kehidupan nyata. Buku ini diarahkan agar siswa tidak hanya memahami bentuk bahasa, tetapi juga mampu menggunakan bahasa sebagai alat berpikir dan berinteraksi sosial. Baik, yang selanjutnya ada isi dan struktur buku. Buku Bahasa Indonesia kelas 11 ini terdiri dari 8 bab utama dan 1 bagian pengantar literasi. Setiap bab memiliki pola yang sama, yaitu yang pertama penjelasan tujuan pembelajaran, yang kedua ada model, teks, dan telaah model, yang ketiga ada latihan dan tugas, yang keempat ada tugas pengembangan kompetensi. Nah, rangkuman isi setiap bab. Bab pertama menyusun prosedur, yaitu memahami teks prosedur dan cara membuatnya. Yang kedua, bab kedua ada teks eksplanasi, yaitu mempelajari cara menjelaskan fenomena alam atau sosial. Bab ketiga, ceramah, yaitu keterampilan menyusun dan menyampaikan pidato atau ceramah. Yang bab keempat yaitu cerita pendek, yaitu menganalisis kehidupan dan unsur pembangun cerita. Bab kelima, proposal, yaitu menulis proposal, kegiatan atau penelitian. Bab keenam, karya ilmiah, yaitu mengenal dan menulis karya ilmiah sederhana. Bab ketujuh, resensi, yaitu menulis ulasan terhadap karya sastra atau non-fiksi. Dan yang kedelapan atau bab kedelapan yaitu memahami dan memainkan drama serta menulis ulasan drama. Selanjutnya, kelebihan buku. Yang pertama itu ada berbasis aktivitas dan literasi. Siswa didorong aktif melalui proyek membaca 3 buku selama 1 tahun, atau 3 fiksi dan 3 non-fiksi. Dan yang kedua, mengintegrasikan 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan yang ketiga, ada struktur bab sistematis. Setiap bab dilengkapi contoh teks autentik, latihan analisis, dan tugas produksi teks. Dan yang keempat, ada kontekstual dan aplikatif. Teks yang digunakan banyak bersumber dari kehidupan nyata, atau contoh wawancara kerja, penggunaan komputer, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada selaras dengan pendekatan ilmiah kurikulum 2013. Langkah-langkah pembelajaran mengikuti tahapan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Baik, selanjutnya ada kekurangan buku, yang dimana yang pertama itu beberapa teks dan contoh masih kurang sesuai konteks sosial siswa, terutama di daerah. Dan yang kedua ada bahasa pengantar dalam instruksi kadang terlalu panjang dan sulit dipahami oleh siswa dengan kemampuan dasar sedang. Yang ketiga ada penilaian formatif, belum terlalu variatif, lebih banyak tugas tertulis dibanding reflektif atau kreatif. Dan yang terakhir, buku siswa kurang dilengkapi media visual pendukung, seperti ilustrasi atau grafik interaktif yang membantu pemahaman. Nah, yang keenam ada relevansi buku dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Buku ini relevan dengan kurikulum 2013 atau K13. Revisi ini karena berfokus pada penguatan kompetensi komunikatif, berpikir kritis, dan literasi budaya. Buku ini juga sesuai dengan arahan kebijakan
profil pelajar Pancasila, terutama pada aspek bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong melalui tugas-tugas proyek. Nah, adapun kesimpulan dari buku bahasa Indonesia ini merupakan bahan ajar yang komprehensif dan aplikatif. Ini adalah membantu untuk siswa memahami konsep teks sekaligus mengembangkan keterampilan berbahasa. Meskipun masih perlu meningkatkan dari segi variasi latihan dan konteks lokal. Buku ini sudah memenuhi standar pembelajaran berbasis kompetensi dan literasi abad ke-20. Sekian pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.